Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Riyadi. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Jadi di video ini saya akan menjelaskan secara singkat bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam laporan posisi keuangan, yang dimana terdiri dari kondisi keuangan, aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya, bagian pertama yaitu mengenai tentang kondisi keuangan. Kondisi keuangan merupakan laporan mengenai tentang kondisi atau posisi keuangan suatu perusahaan, di mana dia juga menunjukkan aset apa saja yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang kemudian itu akan ditunjukkan kepada ekuitas pemegang saham. Ya, di dalam kondisi keuangan terdapat juga beberapa jenis laporan. Yang pertama itu mengenai tentang konsolidasi. Konsolidasi merupakan laporan keuangan dari perusahaan cabang kepada perusahaan induk, yang dimana perusahaan induk berhak mendapatkan lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh perusahaan cabang. Walaupun terpisah secara hukum, tetapi hakikatnya perusahaan ini merupakan satu perusahaan yang sama. Yang selanjutnya itu merupakan laporan tanggal posisi keuangan, yang dimana di sini memuat tentang kapan dibuatnya suatu laporan posisi keuangan suatu perusahaan, yang kebanyakan perusahaan menggunakan tahun kalender dengan periode akuntansi yang biasanya berakhir pada tanggal 31 Desember. Yang selanjutnya itu mengenai laporan data komparatif. Laporan ini biasanya digunakan dalam satu periode saja, karena di bawah diketahui bahwa setiap perusahaan itu mengalami perubahan keuangannya dari waktu ke waktu, sehingga setiap perusahaan harus membuat laporan ini dalam satu periodenya. Laporan selanjutnya itu mengenai laporan common size. Jadi di laporan ini biasanya berbentuk analisis rasio, yang biasanya memungkinkan kita untuk membandingkan dengan perusahaan lain melalui tingkat penjualan dan total aset yang kita miliki. Kemudian memasuki bagian aset. Aset sendiri terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu aset lancar. Aset lancar itu merupakan kas yang dimiliki suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan perusahaan, seperti pembelian perlengkapan, produksi produk, dan penjualan produk. Untuk bagian yang kedua yaitu kas dan sekuritas yang diperdagangkan. Kas sendiri merupakan semua jenis kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk apapun. Kemudian untuk sekuritas yang diperdagangkan atau biasa juga disebut dengan investasi jangka pendek, merupakan kas yang sementara waktu tidak diperlukan, kemudian diinvestasikan yang bertujuan untuk mendapatkan pengembalian. Dan yang ketiga yaitu adalah piutang usaha. Piutang usaha sendiri merupakan penghasilan perusahaan yang dimana dihasilkan melalui penjualan secara kredit. Dan yang keempat yaitu persediaan. Persediaan sendiri merupakan kebutuhan dari suatu perusahaan yang disimpan, yang kemudian akan digunakan untuk dijual atau digunakan untuk pembuatan produk yang akan dijual. Kemudian di bagian kelima yaitu ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka tersebut merupakan pembayaran sebelum barang atau jasa tersebut digunakan. Contohnya seperti asuransi jiwa, pajak properti, dan biaya sewa. Yang keenam yaitu ada properti, pabrik, dan peralatan, atau bisa disebut juga dengan aset berwujud. Biasanya aset ini digunakan lebih dari 1 tahun, yang biasanya sangat bermanfaat dalam operasi perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu aset lain. Aset ini merupakan aset yang digunakan bukan untuk operasi perusahaan, tetapi aset ini dibeli hanya untuk dijual.